Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Info mengenai harga sawit, harga minyak sawit atau CPO, juga berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN terupdate Rp11.510 per kilogramnya. Rp11.510 per kilogram. Kemudian untuk sawit di Merangin Jambi di tingkat PKS juga masih berada di titik Rp2.210 per kilogram. Rp2.210 per kilogram. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan info mengenai harga sawit di daerahnya masing-masing, tulis di kolom komentar. Kemudian ada berita sawit lainnya, tata kelola sawit. Selain pendanaan, penerapan RAN KSB butuh kerjasama lintas sektoral. Info Sawit Jakarta. Sejatinya pelaksanaan Inpres 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB oleh kementerian atau lembaga tentu memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar. Namun demikian, pada awal tahun 2020 pemerintah harus memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 dan karenanya dilakukan refocusing anggaran pemerintah untuk berbagai program pembangunan, termasuk juga untuk pelaksanaan Inpres 6 tahun 2019 RAN KSB. Sebab itu, tutur Deputi Menko Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdalifah Mahmud, meskipun pelaksanaan RAN KSB utamanya dimandatkan kepada institusi pemerintah melalui pendanaan APBN dan APBD, namun mengingat luasnya cakupan program atau kegiatan dalam RAN KSB, maka pemerintah tentu menyambut baik adanya dukungan pendanaan dari berbagai sumber lainnya, seperti dari lembaga pembangunan internasional, dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, maupun dari lembaga-lembaga filantropi, tutur Musdalifah. Sementara diungkapkan Direktur Setara Jambi Nurbaya Zul Hakim, dalam penerapan RAN KSB membutuhkan kerjasama lintas sektoral karena sawit berkelanjutan itu sangat komprehensif, berkaitan dengan banyak aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga membutuhkan dukungan dan sinergitas serius dengan instansi pemerintah terkait lainnya. Karena Dinas Perkebunan akan sulit untuk dapat melaksanakan dan mencapai target tujuan dari RAN KSB tanpa dukungan dari instansi lainnya, katanya kepada Info Sawit. Lebih lanjut, tutur Nurbaya Zul Hakim yang akrab dipanggil Baya, tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan RAN KSB ialah adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh yang memiliki kapasitas memadai tentang pengelolaan sawit berkelanjutan. Masih adanya komunikasi yang belum tersambung dengan baik dengan pihak atau instansi lainnya. Pentingnya mendorong pelibatan dan komitmen perusahaan untuk mendukung percepatan pelaksanaan RAN KSB. Sebab itu, ungkap Baya, dengan dukungan para pihak termasuk pemerintah, perusahaan, civil society organization atau CSO, koperasi unit desa KUD, atau kelembagaan perkebunan yang sudah stabil, sehingga pelaksanaan RAN KSB bisa terlaksana secara optimal. Hasilnya guna mengurangi GAP dan mengatasi problem-problem kusut yang ada dalam kelapa sawitan akan cepat terurai. Tentu dengan pendanaan dari APBN, APBD, atau pendanaan dari donor.
sehingga harapan bersama pengelolaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan akan terwujud, katanya. Merujuk informasi dari Setera Jambi, organisasi masyarakat sipil yang fokus mengenai isu perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di tingkat petani swadaya dalam penerapan kebijakan RAD KSB di Jambi, khususnya untuk komponen 1, 2, 3, 5, Setara Jambi pun tergabung dalam POKJA TPD RAD Provinsi dan Pokja TPD RAD Kabupaten Tebo. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari Sawit dan Satu kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai harga sawit, harga CPO, juga berita sawit lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.